Shalom, saudara-saudara terkasih, para serdadu Tuhan di seluruh tanah Papua. Serdadu Tuhan adalah seluruh laskar Amasya yang memiliki perlengkapan senjata rohani dari hamba-hamba Tuhan dari orang asli Papua yang ada di seluruh tanah Papua. Berita Sion, dengarkan baik-baik berita Sion pagi ini dari surgawi, memberitahukan kita bahwa kita sudah mulai siap di seluruh tanah Papua untuk masuk di dalam peperangan-peperangan rohani. Haleluya. Dengan demikian, saya akan memberitahukan tentang berita ini dengan mengambil tema atau judul Papua masuk di dalam sebagai anak-anak ilahi, masuk dalam doa peperangan rohani melawan anti Amasya di seluruh dunia. Yang kedua adalah Israel, dia masuk secara peran fisik yang Tuhan menentukan di akhir zaman untuk peran fisik. Israel ditentukan untuk melakukan peran fisik melawan kekuatan antikris yang bermarkas di Palestina di Hamas. Itu tema. Saudara-saudara terkasih, siaran pertama ini saya akan sampaikan atau beritakan berita yang bagaimana Bapa di surga dengan Yesus sebagai ada di kepala barisan sedang mempersiapkan pasukannya, dan radar dan pesawat-pesawat dan internet dan granat-granat surga sedang dipersiapkan di atas tanah Papua. Haleluya, dan dilengkapi sama serdadu-serdadu Tuhan di tanah Papua. Baik, saya akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Sebagai dasar, firman Elohim. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar, ia menghakimi dan berperang dengan adil. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis satu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah firman Elohim. Dan semua pasukan di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus dan putih bersih. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dari kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Elohim yang maha kuasa. Dan jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ini dasar firman Tuhan, bahwa di mana Tuhan akan melakukan peperangan rohani di akhir zaman sebelum memasuki kerajaan 1000 tahun damai. Peperangan rohani dia akan bermula dari negeri yang jauh, tempat bayi Yesus dilahirkan, tempat raih matahari, seperti yang dilihat oleh Rick Reading, hamba Tuhan dari Yerusalem Sukot. Demikian pula peperangan rohani, peperangan semani fisik, Tuhan mempersiapkan menentukan bangsa Israel dengan hikmat-hikmat yang luar biasa. Untuk mereka akan menghancurkan tempat-tempat basis kekuatan-kekuatan antikris, yaitu dimulai dari Hamas sampai ke Palestina, sampai dengan ada negara-negara besar akan dihancurkan atas penentuan Tuhan oleh Israel. Saudara-saudara terkasih, ikuti cuplikan berikut. Haleluya. Ikuti cuplikan berikut yang disiarkan langsung dari Sion Surgawi maupun juga yang dari markas besar yang sedang terjadi suasana di Israel. Dunia, jet tempur siluman F-35 DIR meluncur jauh dari Tel Aviv, menembus pertahanan Qatar dan menghantam target di jantung Doha. Pertanyaan besar pun muncul. Bagaimana bisa? Bukankah Qatar punya radar modern rudal Patriot dan sistem pertahanan berlapis? Jawabannya, F-35 bukan pesawat tempur biasa. Pesawat generasi kelima ini didesain siluman, nyaris tak terlihat radar, bisa terbang rendah dan mampu menyamarkan jejaknya. Dilengkapi radar AN atau APG-81 AISA yang bisa mendeteksi musuh dari jauh tanpa ketahuan, serta helm pilot futuristik yang membuat pilot seolah bisa melihat tembus badan pesawat. Senjata yang dibawanya pun bukan main-main. Rudal M120 Ambrom, bom pintar, JDA, M, sampai rudal. Jarak jauh yang bisa dilepaskan tanpa
presisi tinggi, F-35 menembus jalur udara di ketinggian rendah, memanfaatkan celah radar Qatar, lalu meluncurkan rudal standoff dari luar jangkauan pertahanan. Hasilnya, rudal sudah melesat sebelum Qatar sempat mengunci target. Kedua, Israel menggunakan taktik peperangan elektronik, sistem jamming dan decode dikerahkan untuk membutakan radar serta mengacaukan komunikasi. Pertahanan Qatar dibuat sibuk oleh sinyal palsu, sementara serangan utama datang dari arah yang tak terduga. Ketiga, kecepatan operasi. Serangan berlangsung sangat singkat, hanya hitungan menit dari masuk hingga keluar wilayah serangan. Taktik ini membuat sistem pertahanan Qatar tidak sempat melakukan respons berlapis. Jadi, serangan F-35 Israel ke Qatar bukan semata karena Qatar lemah, tapi karena Israel menggabungkan teknologi siluman generasi kelima dengan strategi modern, presisi, elektronik warfare, dan kecepatan serangan. Dunia pun kini bertanya-tanya, jika pertahanan Qatar yang modern bisa ditembus, siapa lagi yang benar-benar aman di Timur Tengah? Apakah ini awal dari babak baru eskalasi militer di kawasan? Dan untuk kita di Indonesia, serangan Itu tadi adalah persiapan di mana Tuhan menurunkan hikmatnya untuk Israel membuat perang nuklir di akhir zaman dengan yang luar biasa, karena Bapa telah menentukan Israel untuk akan menang melawan perang dunia keempat dan kelima. Itu suasana yang sedang Bapa persiapkan untuk Israel di Yerusalem. Sementara kita di atas tanah Papua, ini hamba-hamba Tuhan seluruh orang asli Papua ini harus tahu supaya umatnya diajar untuk doa peperangan. Oleh karena itu kita ikuti dan coba bandingkan dengan apa yang Tuhan sedang persiapkan di Papua pada saat ini. Haleluya. Dalam dimensi roh. Iya, ada. Danau Tage begitu. Iya. Tage Katiji. Di Danau Tage. Terus itu Radar. Rai matahari. Iya, radar. Dilahirkan. Di bawah dia punya pesawat itu seperti apa? Dia ada alat untuk deteksi. Dia seperti kasih masuk ke dalam dada. Kasih masuk ke dalam dada untuk dia mau cek apakah di sini orang-orang pakai ilmu apa ada di daerah-daerah ini atau tidak. Jadi ada pesawat khusus yang Tuhan kirim untuk mencek semua tempat-tempat yang bahkan sudah berdoa punya sudah pernah doakan tempat itu macam dijaga begitu. Jadi mereka ada tanda-tanda dan setiap hari pesawat itu dan jalan tiap hari cek tempat-tempat itu. Jangan sampai ada ilmu dari tempat lain yang dibawa masuk ke situ. Gitu. Bapa mulialah namamu, agunglah namamu, tinggilah namamu, Engkau Raja Yerusalem, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapa, hanya kepadamu kami mengandalkan Engkau, Bapa. Di negeri yang Engkau pulihkan ini, di negeri yang Engkau kuasai ini, negeri kekuasaan. Haleluya Bapa, haleluya Yesua, haleluya. Orang-orang dan tentara-tentara dan polisi-polisi dari negara-negara yang pegang kekuatan dari 3 negara, mereka mau memasuki daerah gunung, daerah Papua, Bapa, haleluya. Mereka ada rancang dari 3 negara, Bapa, haleluya Bapa, haleluya Yesus. Kami hanya mengandalkan kekuatan-Mu yang mulia, Bapa, di tempat maha mulia. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sedang mengirim radar-radar Tuhan untuk mendeteksi negeri ini.
Bapak kami gunung batu kami kata benteng kami menara perlindungan tinggi pasukan surga pengen turun Bapak dan pesawat dari surga turun radar internet dari surga turun ID bila di bawah sebelum Bapak mematakan ya lalu balai DPKR Bapak mematakan balai DPKR tentara dan polisi dari negara-negara yang telah belajar dari 3 negara yang belajar ilmu dan punya pegangan ilmu diplomasi ke daerah Papua Bapak mematakan balai DPKR Bapak mematakan Bapak pasukan dari surga dengan pesawat dan radar dari surga sudah turun menguasai wilayah ini Bapak takar balai DPKR Bapak takar Bapak haleluya. Iya, kakak mama lihat di gunung-gunung juga orang ada. Pesawat ini. Jalan pantau semua. Daerah-daerah yang sudah didoakan itu dipantau semua. Dipantau dari radar dari surga pesawat dari surga begitu. Iya, kakak. Mama lihat jalan macam itu baling-baling itu putar-putar di gunung-gunung. Tidak sedikit di dalam hutan-hutan. Terus dan di laut di air punya jalan sedikit di air. Di atas gunung di pohon-pohon gunung-gunung itu kebagian lagi. Tapi dia masuk itu di bawah dari bawah-bawah pohon macam pesawat. Kan begitu dia masuk di bawah pohon. Semua tempat-tempat. Ada selidiki semua. Iya. Terus Bapak Bapak takar balai DPKR Bapak takar. Oh, negeri yang engkau sedang memulihkan negeri Tuhan kawasan Pare. Haleluya Yesus. Oh, Jayapura dan Biak Serui dan Nabir. Haleluya Yesus. Nama Bapak takar Bapak Timika dan Gaya mo Fatfat Manakwari Soron. Raja Pak Tante Minabuan dan Kai Mana dan Kai Bapak Tante Mimika Asmat dan Merauke Bapak dan daerah Intan Jaya Puncak Jaya Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih dari tempat maha tinggi, radar-radar dari surga dan internet dari surga, pesawat-pesawat dari surga menguasai gunung darat laut Bapak takar menyelidiki mendeteksi seluruh tanah ini, seluruh negeri ini dan daerah yang sedang dipulihkan ini Bapak dalam nama Bapak takar musuh-musuh kerajaan Yahweh dari 3 negara yang menguasai, yang memasuki daerah-daerah ini Bapak dalam nama Bapak takar balai DPKR Bapak haleluya. Haleluya. Sudah kakak itu sudah memerintah sudah jaga semua orang sudah kuasai semua Papua. Sudah selesai. Kuasai Papua. Mama lihat itu bukan bom macam sudah ada pagar empel itu. Sudah ada pagar. Petugas itu dan sudah jaga jadi kuasai tempat semua itu. Yang ini tidak bisa masuk sembarang dan malam. Oh, tentara polisi yang masuk ini tidak bisa masuk sembarang karena malaikat pasukan sudah jaga ketat ya. Jaga ketat ya. Jadi dari 3 negara punya belum dihancurkan. Itu mama lihat itu baru rencana jadi belum tidak bisa masuk. Ya. Rencana Prabowo dan Angkatan Darat Laut Kepolisian semua kami kasih gagal juga biawe kami runtut juga biawe kami gagalkan beberapa takar otak besar otak kecil mereka dengan dong punya rancangan niat jahat semua pakar bom hancur certek beberapa takar balai DPKR beberapa dari 5 kepala di sana kepala negara dengan Angkatan Darat Laut Kepolisian Bapak juga biawe rancangan niat jahat semua pakar bom atom juga biawe haleluya. Sudah. Iya, saudara terkasih, ya, terpujilah Tuhan Gunung Batu kami yang mengajar kami untuk bertempur, mengajar jari-jari untuk kami untuk berperang.
Ini pada saat ini kami beritahukan kepada semua hamba Tuhan dari berbagai denominasi gereja, baik itu gereja Katolik, denominasi Katolik maupun juga berbagai denominasi gereja yang ada di atas tanah Papua, supaya kami harapkan pemimpin maupun juga semua jemaat umat itu sudah mulai harus diajar dengan umat itu, diajar bagaimana dengan cara doa peperangan rohani. Peperangan rohani. Jadi bukan perang fisik. Efes 6:12 sana bilang itu perjuangan kita dunia bukan melawan darah daging, melawan penguasa. Jadi gereja itu sudah mulai mengajar untuk doa peperangan supaya umat itu bisa berperang di dalam roh di atas tanah Papua untuk mempertahankan diri, keluarga, kaum, suku, bangsa di atas tanah Papua. Karena sudah diketemukan bahwa ada 3 negara bersama dengan negara-negara koloni, mereka ada berniat jahat untuk bagaimana supaya mereka orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu jihad atau teroris atau ilmu-ilmu antikris yang tinggi, seperti Rusia, seperti salah satunya Rusia, terus salah satunya juga itu Hamas Palestina, terus ada beberapa negara lagi, itu mereka ada kerja untuk merancang bagaimana supaya Papua itu mau dikuasai. Karena mereka tahu dengan dong punya mata alam. Dengan demikian, dan itu praktek itu bukan baru, itu dari tahun 60-an itu, 1962, 61 itu, 180 negara mereka sudah rancang itu. Tapi ini puji Tuhan setelah kami berdoa terus ini, pemulihan sudah terjadi di atas tanah Papua. Kami lihat itu di Papua itu sudah dikuasai dengan kekuatan-kekuatan okultisme hampir semua wilayah. Tapi puji Tuhan setelah kami berdoa barang sudah dihabiskan semua, sudah mulai habiskan semua. Dan tadi kita ikuti bagaimana Tuhan telah mengirim pasukan-pasukan Tuhan yang dari surga sudah kuasai tanah Papua. Jadi pertama itu Papua sudah dipagari oleh kemuliaan Tuhan, firman Tuhan, dan darah Yesus dan 10 perintah Tuhan. Yang kedua di dalam roh itu Papua itu sudah tanam radar-radar Tuhan dan juga sudah tanam granat-granat Tuhan untuk menghancurkan setiap kekuatan okultisme, kekuatan ilmu hitam, ilmu putih, dukun santet, kekuatan model apapun yang masuk dari Rusia ataupun juga dari Hamas dari Palestina ataupun juga dari berbagai negara, dari Arab dan India dan Indonesia dan berbagai negara. Nah itu yang setelah itu Bapak juga sedang mengirim canggih pesawat-pesawat tempur dari surga punya sudah kuasai tanah Papua, dan radar-radar pesawat-pesawat dan alat teknologi yang canggih itu sudah mulai kuasai Papua, saudara-saudara. Jadi mereka menyelidiki di bawah tanah, di bawah laut, di bawah air, di bawah danau, di atas, di udara. Nah, jangan sampai musuh-musuh kerajaan Yahweh di atas tanah Papua ini mereka datang tanam dong punya ilmu-ilmu lewat dong punya serdadu-serdadu laskar-laskarnya, dong punya milik tentara-tentara antikris, anti Amasya. Nah, dengan demikian ini sedang tadi kita telah ikuti. Oleh karena itu untuk Papua, haleluya, siapapun dia sudah harus belajar menyebut nama Tuhan Yesus sebagai panglima perang kita, menyebut darah Yesus sebagai perlindungan yang harus kita ucapkan. Kita percaya harus memiliki perlengkapan senjata rohani, dan serdadu Tuhan sudah harus bergerak. Baik itu siapapun dia sudah harus mulai belajar doa-doa peperangan. Haleluya. Karena itu siapapun dia di atas tanah Papua sudah mulai harus berdoa. Kau bupati kah, kau gubernur kah, kau MRP kah, DPRP kah, kau orang pintar kah, kau orang bodoh kah, kau orang mana kah. Haleluya. Siapapun dia, ya harus sudah mulai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ikuti di mana Israel sekarang ini Tuhan sedang lengkapi dengan hikmat pengetahuan di sana untuk mereka menciptakan alat-alat perang, teknologi yang sangat canggih. Itu hikmatnya itu berasal dari Tuhan untuk menghancurkan. Itu secara fisik dia akan antam Hamas, dia juga antam siapapun dia yang berani melawan dia. Dan atas penentuan Tuhan sudah bilang bahwa tahun 2023 itu Tuhan sudah bilang bahwa atas penentuan Tuhan Israel itu akan hancurkan Cina. Setelah hancurkan Cina itu ada 70 negara, itu juga akan bersama dengan 70 negara akan dihancurkan oleh Israel. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai, kita lihat hari ini Papua ini begini, ya. Tetapi di dalam roh itu orang tidak tahu. Ini suasana dalam roh yang tadi kami sampaikan. Terus
Tadi ada rekaman tentang bagaimana siaran tentang dari keadaan radar di Israel. Nah, itu orang dunia mereka tidak tahu, tapi di dalam Israel itu sudah siapkan. Itu bukan saja ini. Bapak sudah bilang bahwa ada orang yang pernah sampai ke Yerusalem, pernah bicara sampaikan ke saya bahwa di Yerusalem sana itu mereka itu punya senjata itu bisa kiamatkan dunia itu satu dalam hitungan detik dan menit itu mereka sudah siap di sana. Jadi itu Israel punya Tuhan beri hikmat untuk mereka mempersiapkan di sana. Nah, kita di Papua sebagai daerah saudara sedaging kita yang kita sebagai tanah Tuhan, negeri Tuhan yang Tuhan ciptakan Eden pertama, manusia pertama, orang Ibrani dan orang Israel punya tanah di negeri ini. Bagaimana sekarang Tuhan sendiri sedang kuasai negeri ini. Oleh karena itu saya harap supaya semua yang mendengarkan siaran ini, supaya pemberitahuan ini supaya wajib untuk bangkit, untuk berjaga-jaga dan berdoa. Berdoa segera memiliki perlengkapan senjata rohani. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Salam saudara-saudara di mana saja Anda berada. Haleluya. Tuhan memberkati. Bapak hamba telah menyampaikan kabar berita tentang di mana bagaimana sangkakala telah berbunyi di Sion sehingga sudah mengaum di gunung Sion. Yesus telah berpikir gerak di atas gunung-gunung Sion untuk membangkitkan semangat bertempur kepada laskar saudara-saudara Tuhan. Mulai dari tempat bayi dilahirkan, di tempat raih matahari Papua. Terima kasih Bapak, dan Papua sedang Bapak melindunginya dengan radar surgawi dan alat-alat teknologi surgawi. Haleluya, menguasai. Sehingga anak-anak Tuhan dan saudara-saudara anak-anak ilahi di Papua, Engkau lengkapi mereka dengan perlengkapan senjata rohani. Sehingga terima kasih kemenangan demi kemenangan terus terjadi di atas negeri ini. Haleluya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.